Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A, kelas 8B, dan kelas 8C. Halo, apa kabar? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dapat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pelajaran dimulai, buku LKS-nya dipersiapkan, yaitu bukunya dibuka halaman 7. Ya, jangan lupa absen. Nah, sekarang Bu Mei akan menyampaikan materi tentang peradaban perkembangan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu adalah kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Khusus mengenai pendidikan, para Sultan Ayyubiyah selalu memberikan anggaran yang sama dengan anggaran bidang militer, sehingga pendidikan pun mengalami perkembangan yang baik. Banyak ahli ilmu yang didatangkan dari luar Ayyubiyah. Demikian juga banyak pencari ilmu yang datang dari luar Ayyubiyah menuntut ilmu di wilayah tersebut. Kemudian usaha-usaha lain yang dilakukan para khalifah Ayyubiyah untuk memajukan bidang pendidikan dan dakwah antara lain yang pertama yaitu membentuk Departemen Khusus Pendidikan dan Penerjemahan. Khalifah Al-Hakim yaitu yang wafatnya kurang lebih tahun 1021 Masehi, beliau ini adalah seorang khalifah dinasti Fatimiyah. Pernah membentuk daulah atau membentuk lembaga Darul Hikam pada masa itu ketika dinasti Ayyubiyah berdiri menggantikan dinasti Fatimiyah. Kemudian Sultan Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi sebagai sultan ketika itu adalah mengubah lembaga tersebut menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Departemen tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mengembangkan pendidikan di wilayah Ayyubiyah, dan banyak sekali pengetahuan yang berhasil diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan sebagai hasanah pengetahuan bagi kaum muslimin. Yang kedua yaitu adalah mengubah Al-Azhar. Khalifah Fatimiyah yang bernama Mu'izlidinillah yaitu tahun 341 sampai tahun 365 Hijriah bertepatan pada tahun 952 sampai tahun 975 Masehi. Melalui Panglima Jauhar As-Sakili membangun Masjid Al-Azhar yaitu sekitar pada tahun 363 atau bertepatan pada tahun 974 Masehi. Atas usulan dari Jauhar As-Sakili, masjid tersebut berkembang menjadi lembaga pendidikan sebagai corong pengajaran Syiah atau Syiah ini adalah ajaran dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi,
seiring dengan penyebaran paham Sunni yang dianut oleh dinasti Ayyubiyah, visi dan misi Al-Azhar berubah menjadi lembaga pengajaran ilmu-ilmu agama dan ajaran aliran Sunni, ditambah dengan berbagai disiplin ilmu yang lain seperti fisika, kimia, astronomi, biologi, dan ilmu hitung. Dampak dari perubahan tersebut, Al-Azhar yaitu mengalami perkembangan karena lebih banyak didatangi para pelajar muslim untuk menuntut ilmu sampai sekarang. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu membangun lembaga pendidikan di setiap kota. Pada masa Ayyubiyah berkuasa, pusat ilmu pengetahuan terdapat di berbagai kota yaitu Kairo. Kairo ini adalah daerah Mesir. Kemudian Damaskus dan juga daerah Yaman. Itu adalah pusat ilmu pengetahuan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan di kota tersebut. Misalnya seperti madrasah yang bernama Sahawiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran hukum menurut empat madhab. Empat madhab ini adalah yang pertama madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Juga Darul Hadis Al-Kamilah tahun 1222 Masehi sebagai pusat pengajaran hadis dan ilmu hadis. Periode Perang Salib, pusat pengajaran hadis dan ilmu hadis. Nah, di sini pada periode Perang Salib tidak hanya memiliki nuansa buruk yang memimpin kedua belah pihak, tapi juga memiliki berbagai gambaran peristiwa yang menarik, indah, dan romantis. Karena selama berlangsungnya periode salib, terjadi proses interaksi budaya antara Barat dan Timur. Ternyata interaksi itu lebih menguntungkan Barat. Barat ini adalah orang-orang Kristen dan merugikan orang Timur. Timur ini adalah umat Islam. Di antara aspek kebudayaan yang lebih berpengaruh pada orang Barat atau Kristen ini adalah di bidang seni, kemudian bidang perdagangan dan industri daripada aspek sastra maupun keilmuan. Bahkan Suriah adalah salah satu pusat peradaban Islam. Mereka tinggalkan dalam keadaan hancur. Keadaan itu semakin parah, yaitu ketika dinasti Mamluk menghancurkan sebagian besar kota-kota maritim yang dulu ditempati oleh orang-orang Franka. Dan di semenanjung timur dekat Mamluk mewariskan rasa dendam antara umat Islam dan Kristen yang tidak mudah sama. Meskipun terus-menerus dilanda perang salib dan perang saudara, Suriah di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan masa kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetap ada geliat pembangunan atau pengembangan peradaban. Kemudian ibu kota Suriah, Damaskus, ketika itu masih menyimpan bukti yang menunjukkan aktivitas
arsitek, dan pendidikan yang dikembangkan oleh kedua penguasa utama itu. Nuruddin tidak hanya merenovasi dinding pertahanan kota, menambah beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih digunakan sampai sekarang. Tetapi ia juga mendirikan sekolah pertama yang berada di Damaskus, yang dipersembahkan untuk pengembangan ilmu hadis, membangun rumah sakit terkenal yang memakai namanya, dan mendirikan akademi madrasah pertama yang sejak masa kekuasaannya terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Rumah sakit An-Nuri, rumah sakit kedua di Damaskus, setelah rumah sakit Al-Wahid, ditambah fungsinya yang tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masjid atau sekolah. Masjid lembaga pendidikan ini secara resmi menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan, yaitu pada masa Nizamiyah, madrasah yang didirikan oleh Nuruddin di Aleppo, Emesa, Hammah, dan Ba'laba. Semua mengikuti madhab Syafi'i. Prasasti yang ditorehkan pada bangunan monumen lainnya banyak daya tarik tersendiri bagi para ahli paleografi atau ilmu tulisan kuno Arab, karena sejak periode itu diperkirakan kaligrafi Arab gaya Kufi mulai muncul dan berkembang. Kaligrafi Qad atau Kufi itu secara khusus diperbaharui, kemudian digantikan dengan gaya Naskhi. Gaya Naskhi ini tulisannya yang berbentuk melingkar, ya, itu adalah kaligrafi gaya Naskhi. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah seorang sultan yang memperkenalkan tipe madrasah di Yerusalem dan di Mesir. Selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah seperti madrasah gagasan Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara akademi yang terkemuka bergaya Mesir adalah didirikan di Kairo dan menyandang namanya sendiri, yakni As-Salabiyah. Kemudian Ibnu Jubai mencatat ada beberapa madrasah di kota Iskandaria. Tidak ada satupun dari semua madrasah yang bergaya Mesir yang bertahan sampai sekarang, tapi pengaruh arsitekturnya masih tampak hingga kini. Pada tahun berikutnya, gaya arsitek ini kemudian melahirkan beberapa monumen Arab yang indah di Mesir. Salah satu monumen yang indah dan menjadi contoh terbaik adalah masjid, sekolah, atau madrasah Sultan Hasan di Kairo. Di situ rencana umum proyek itu meliputi pembangunan ruangan utama,
terbentuk persegi 4 tanpa atap yang menutupi pemandangan langit, diapit dengan 4 dinding dan 4 serambi atau aula, membentuk lengan yang bersilangan. Masing-masing dari 4 itu digunakan pengkajian ajaran-ajaran mazhab ortodok. Yang kedua yaitu adalah bidang militer. Khusus dalam bidang militer, orang-orang Kristen yang ada di Eropa pada zaman Perang Salib periode kedua, terutama di masa Salahuddin al-Ayyubi, menemukan teknik berperang yang belum pernah mereka temui di negerinya, seperti menggunakan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan mengendarai kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberikan semangat pada pasukan militer di medan pertempuran. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah di bidang industri dan bidang perdagangan. Bukti kemajuan bidang industri dan perdagangan dinasti Bani Ayyubiyah ditemukan dari fakta yang menyebutkan bahwa hikmah yang diperoleh para kaum Salib dan bangsa Arab adalah mereka menemukan hal-hal baru dalam bidang industri maupun bidang perdagangan. Di dunia timur, Ayyubiyah menemukan pabrik tekstil, memproduksi berbagai macam jenis kain, seperti kain satin, ya, kemudian kain busana muslim dan damas. Mereka juga menemukan berbagai macam parfum, kemenyan, getah Arab di situ untuk mengharum ruangan. Dalam bidang perdagangan, saat itu bangsa Arab khususnya adalah dinasti Ayyubiyah telah menggunakan mata uang koin sebagai alat tukar, sebagaimana yang telah dilakukan dalam Islam pada zaman dinasti Bani Umayyah. Sedangkan di dunia barat mereka bisa menggunakan sistem barter dan jual beli. Dari penemuan mereka di dunia timur dalam masalah jual beli, mereka mengubah sistem barter dengan menggunakan alat tukar. Ya, barter ini tukar menukar barang. Nah, di situ menggunakan alat tukar berupa mata uang. Yang keempat yaitu bidang pertanian. Pada masa Ayyubiyah berkuasa, bidang pertanian telah menggunakan sistem pertanian yang cukup maju. Hal ini disebabkan karena dinasti Ayyubiyah meneruskan kekuasaan dinasti Islam sebelumnya yang memang telah maju dalam bidang pertanian, seperti model irigasi yang praktis, pembangunan di situ pembangunan dan terusan, serta berbagai temuan dalam produk pertanian. Yang paling penting adalah ditemukannya gula. Kemudian yang kelima, ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Fatimiyah,
Al-Azhar ini didirikan sebagai media penyebar luasan paham Syiah. Karena Fatimiyah ini bermadhab Syiah. Kalau Ayyubiyah yaitu bermadhab Sunni, mengikuti Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada masa dinasti Ayyubiyah yang menganut paham Sunni, Al-Azhar berubah menjadi media penyebar luasan madhab Sunni yang awal mulanya yaitu penyebar luasan Syiah. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan datangnya ulama-ulama masyhur yang mengajar di Al-Azhar. Nah, beberapa guru atau ulama yang termasyhur yang mengajar di Al-Azhar antara lain yang pertama yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi. Abdul Latif Al-Baghdadi ini dalam bidang ahli ilmu mantek dan bayan. Yang kedua adalah Syekh Abdul Qasim Al-Manfalubi. Ini ahli bidang fikih di Al-Azhar yaitu mengajar ilmu fikih. Yang ketiga yaitu Samsuddin Kalikan. Samsuddin Kalikan ini adalah mengajar ilmu sejarah. Yang keempat Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ahli fikih, hadis dan sejarah. Kemudian Al-Hufi. Al-Hufi ini adalah bidang ahli bahasa. Yang keenam adalah Abu Abdullah Muhammad bin Barokat. Itu adalah ahli dalam bidang nahwu. Nahwu ini adalah termasuk bahasa Arab. Yang ketujuh Hasan bin Kasir Al-Farisi, ahli dalam bidang fikih dan bidang tafsir Al-Quran. Selain itu beberapa karya, yaitu karya tulis yang dihasilkan pada masa itu di antaranya ditulis oleh Abu Abdullah Al-Qudai. Yang pertama adalah As-Sihab. As-Sihab itu apa cah? Artinya bintang. Yang kedua Sanadus Sihah, artinya perawi hadis sahih. Ya. Hadis sahih ini biasa diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga Manaqib Al-Imam As-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i. Yang keempat Amba Al-Anbiya. Amba Al-Anbiya ini adalah cerita para nabi. Cerita para nabi ya seperti ceritanya Nabi Sulaiman misalnya. Kemudian cerita Nabi Musa, ceritanya Nabi Isa, dan ceritanya Nabi Muhammad dari sejak dalam kandungan sampai lahir sampai berjuang, ya. Itu termasuk cerita-cerita para nabi. Kemudian yang kelima Uyun Al-Ma'arif. Uyun Al-Ma'arif ini artinya mata air ilmu pengetahuan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Qutat wa Al-Ashar. Artinya buku tentang sejarah Mesir atau sejarah yang ada di daerah Mesir. Misalnya mengenai Al-Azhar yang ada di Mesir.
cerita-cerita yang ada di daerah Mesir. Nah, saya kira live pada pagi hari Bume cukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, Bume minta maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun dalam pembelajaran daring atau kamu belajar di rumah, kamu tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhirnya Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.